I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 2210105054 dari kelas 02 SMJE 013 reguler CS program studi manajemen S1. Yang saya hormati Bapak Joko Prasetyo, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia, maka saya akan membuat analisis mengenai apa saja hambatan dan bagaimana solusinya dalam manajemen sumber daya manusia di Indonesia menurut saya pribadi. Pengelolaan organisasi bukanlah hal yang mudah, banyak sekali hambatan dan masalah dilema yang dihadapi dalam mewujudkan organisasi yang efektif dan juga produktif. Terlebih dalam mengelola manusia di dalam organisasinya, manusia dan cara mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan menjadi hal yang penting karena semakin banyak sumber daya lain yang menjadi kurang keampuhannya untuk tetap bersaing di dalam dunianya. Keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan bertujuan untuk meningkatkan distribusi karyawan terhadap organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Hal ini dapat dipahami karena kegiatan organisasi yang memiliki tujuan bergantung kepada manusia yang mengelolanya. Hanya sumber daya manusia dengan organisasi yang berkualitas yang akan mampu memenangkan persaingan dan dapat mengembangkan organisasinya. Namun, di Indonesia, sumber daya manusia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berbagai faktor menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, mulai dari kurangnya akses pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, hingga minimnya peluang kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia ada 5 penyebabnya. 1. Kurangnya akses pendidikan. Kurangnya akses pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya infrastruktur pendidikan, keterbatasan dana untuk pendidikan, dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kurangnya infrastruktur pendidikan membuat akses pendidikan menjadi sulit, terutama di daerah terpencil. Selain itu, minimnya dana untuk pendidikan membuat daya pendidikan menjadi tinggi, sehingga banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terakhir, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan membuat banyak orang yang tidak menganggap pendidikan sebagai prioritas dalam hidup mereka. Yang kedua, rendahnya tingkat kesehatan. Rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya akses kesehatan, minimnya kesediaan air bersih dan sanitasi yang memadai, serta minimnya akses kesehatan membuat banyak orang sulit untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang baik, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, minimnya peluang kerja. Minimnya peluang kerja di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya investasi, rendahnya produktivitas, dan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Yang keempat, minimnya keterlibatan industri dalam pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya kesadaran industri akan pentingnya keterlibatan dalam pendidikan, minimnya insentif bagi industri untuk terlibat dalam pendidikan, dan minimnya
koordinasi antara industri dan lembaga pendidikan. Yang kelima, minimnya kebijakan kebijakan yang mendukung peningkatan sumber daya manusia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, minimnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, dan minimnya perhatikan pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan di bidang sumber daya manusia ialah dengan melakukan 5 pengembangan sumber daya manusia, yaitu profesionalitas, yaitu SDM yang memiliki kearah lain dan keterampilan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Daya kompetitif, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan ikut serta dalam persaingan, mengembangkan potensi diri dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin untuk kelangsungan hidupnya dan berkompetensi di era globalisasi. Dan kerjasama, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan atau menyatukan kemampuan diri dengan kemampuan mitra kerja terhadap hubungan kerjasama, dengan pengembangan sikap pada aspek dedikasi, disiplin, dan kejujuran. Sekian analisis pribadi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.